kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kasih setiamu, dan pada saat ini kami melakukan prayer kami bukan karena rutinitas, tapi karena kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Katakan haleluya, haleluya, Engkau baik. Katakan Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta melebihi segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku Tuhan. Hidupku Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu melebihi segalanya Tuhan, lebih dari segalanya kasih-Mu bagi setiap kami, kasih-Mu bagiku. Sama-sama kita katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti ku berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Dari awal kita nyanyikan, oh haleluya. Bapakku yang baik, Engkau sangat kami cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu dari segalanya, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Mari sama-sama nyatakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Sama-sama kita katakan, oh haleluya. Nyatakan bahwa Dia Bapa yang baik. Oh mari sembah, haleluya. Bapa kami yang baik, Kau Bapa kami yang setia, Kau Tuhan yang setia di dalam setiap kami. Mari deklarasikan bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang setia. Haleluya. Berakhir
kasih setiamu selalu nyata, tak pernah berhenti berharap padamu Tuhan, karena Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Lagi umat Tuhan kita deklarasikan, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidup, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya Yesusku, tak pernah berakhir. Haleluya. Oh Bapa tak pernah berhenti berharap padamu Yesus, Kau segalanya Yesusku, Kau segalanya Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari. Haleluya. Mari kita mau deklarasikan bahwa walau badai datang, kita mau tetap setia. Haleluya. Haleluya. Mari setiap anak Dia. Yang Tuhan telah beritakan, takkan mungkin ku dari apa yang ku miliki, ku persembahkan, ini deklarasi kami. Seluruh hidupku biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta bahagia umur hidup kita, dan sampai selama-lamanya kasihnya tidak akan berkurang, tidak akan pernah habis di hidup kita. Karena itu inilah respon kita, walau badai datang kami akan tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, katakan terlalu banyak
yang Tuhan telah takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari persembahkan dan kami persembahkan seluruh hidupku, biar kami tetap cinta dan biar kami tetap setia untuk selama-lamanya dan bahkan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya tetap cinta dan ku setia selama-lamanya. Di penghujung tahun 2023 ini Tuhan, kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan. Buat apa yang kami sudah alami, buat apa yang akan kami alami, dan buat apa yang sedang kami alami. Kami tahu di setiap jalan hidup kami, di setiap langkah hidup kami, ada Tuhan beserta kami. Kami tidak takut karena Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan engkau dan aku tidak membiarkan engkau. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang selalu ada di setiap jalan hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan firman-Mu yang memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin, amin. Oke, kita udah mau masuk beberapa jam lagi ya. Karena ini jam 9 dan di jam 12 malam nanti kita sudah masuk di 2024. Gak kerasa, cepet. Padahal kita baru ya bikin online di YouTube waktu itu 2022 pas mau Natal dan mau tahun baru. Tapi dunia ini penuh dengan perubahan. Setuju? Bahwa dunia yang kita tinggali hari ini itu identik dengan perubahan. Nah, kita mau belajar ada satu yang tidak berubah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Hari ini kita mau belajar tentang the year of Shalom, tahun Shalom. Oke, Yohanes pasal 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu dan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Aku nggak tahu, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di 2024. Orang bilang 2024 lebih buruk dari 2023. Lebih gelap dari 2023. Buktinya 2023 terang. Tapi ini yang kita belajar bahwa akan banyak kesusahan. Ya, Alkitab berkata di akhir zaman akan banyak kesusahan. Tapi Alkitab berkata juga damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kita bisa tinggal damai di tengah dunia yang penuh dengan ancaman. Kita bisa berdamai di tengah dunia yang penuh dengan krisis. Kita bisa berdamai di tengah dunia yang tidak bisa berdamai. Di versi lain dikatakan, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu dan damai sejahtera-Ku aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Damai sejahtera ku tinggalkan. Kalau ditinggalkan itu dan diberikan, itu artinya sudah menjadi milik kita.
arti dari damai sejahtera itu ada dua versi, Yunani dan Ibrani. Yunani itu adalah Irene. Irene itu artinya adalah kedamaian, ketenangan, ketentraman. Ada yang namanya Iren. Ada orang yang namanya Iren, tapi nggak damai, gimana tuh? Namanya Iren, ketenangan, kedamaian, ketertiban, ketentraman. Tapi dia nggak tentram tuh. Dan bahasa Ibrani dari damai sejahtera ini yang tadi kita ucapkan, itu adalah. Nah, kita mau belajar shalom ini juga memiliki makna. Ada makna dari shalom ini. Bentar, kita buka dulu. Wait. Ada 6 makna. Yang pertama itu adalah kesehatan. Nah, kesehatan itu terbagi menjadi 3. Sehat secara tubuh, sehat secara jiwa, dan sehat secara roh. Sehat secara tubuh, perhatikan, itu tubuhnya sehat, artinya organnya berfungsi. Baik organ dalam, organ luar, ya, maupun organ yang kita kira nggak guna, berfungsi. Misal jantung, kalau nggak berfungsi, tinggal dibawa terakhir. Betul. Sehat secara tubuh, organ tubuh baik, organ tubuh lancar, organ tubuh sempurna, itu sehat secara tubuh. Sehat secara jiwa itu apa? Sehat secara jiwa itu artinya kita memiliki relationship dengan Bapa kita di sorga. Katakan amin. Sehat secara tubuh, sehat secara jiwa itu artinya adalah orang yang memiliki emosi positif. Nah, orang yang sakit jiwa bukan hanya orang yang ada di rumah sakit jiwa, tolong perhatikan, tapi orang yang sakit jiwa adalah orang yang memiliki emosi negatif. Jadi kita nggak bisa bilang orang itu sakit. Kita harus memiliki tujuan yang dasar dari sakit jiwa itu. Nah, ada proteksi perlindungan di dalam shalom. Imamat 23 ayat 26 ayat 3 sampai 6. Ada keamanan, ada kesehatan yang tadi, ada kemakmuran, sejahtera. Kemakmuran sama dibagi jadi 3. Makmur secara tubuh, makmur secara jiwa, dan makmur secara roh. Makmur secara tubuh, kaya, banyak duit, apalagi berkelimpahan, sukses, itu makmur secara tubuh, jasmani. Makmur secara jiwa, kelimpahan emosi positif, dan memiliki relationship dengan Bapa di sorga. Dan makmur secara roh, itu ketika Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita semakin banyak mendengar firman, iman tumbuh. Iman timbul dari pendengaran. Lawan dari iman adalah takut. Lawan dari iman adalah merasa tidak aman. Merasa tidak aman, iman timbul dari pendengaran, tapi merasa tidak aman timbul dari pembacaan. Pembacaan apa? Pembacaan kolom chat. Ya, serius. Kenapa orang bisa nggak aman? Kenapa orang bisa insecure? Jawabannya sederhana, banyak baca kolom chat. Kenapa orang bisa bersyukur? Karena banyak baca firman Tuhan. Katakan amin. Yang kelima, ada keadaan baik. Yang keenam, ada ketenangan dan ketentraman. Itu arti shalom.
Di dalam shalom ada ketertiban, ada ketentraman, ada kesehatan, ada proteksi, ada perlindungan, ada keamanan, ada kesehatan, ada kemakmuran. Makanya dia disebut Yehova Shalom. Yahweh Shalom. Oke, kita buka lagi di Lukas pasal 2 ayat 14. Kita bilang gini, kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kenapa tuh? Bahasa aslinya bilang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, di mana Tuhan menyatakan perkenanannya, di mana Tuhan telah menyatakan perkenanannya, bukan akan loh ya, telah. Berita kelahiran Sang Juru Selamat yang kita kenal dengan Natal itu ada 2 golongan. Yang pertama itu kepada orang yang statusnya tinggi. Contohnya kita tahu orang Majus dari. Siapa orang Majus? Orang Majus adalah orang yang meneliti bintang-bintang. Ini bukan bintang yang 12 bintang itu ya, bukan. Bintang yang ada Zakarius, bukan. Tapi bintang di sini adalah bintang kalau mereka akan tahu ada suatu kejadian di sana. Contohnya ketika Yesus lahir, tolong perhatikan, mereka tahu Yesus lahir, mereka ditunjukkan bintang sama Bapak. Tuhan menunjukkan bintang dan mereka adalah orang yang terpandang. Nah, berita Natal yang kedua itu kepada golongan rendah, salah satunya gembala. Gembala yang kita kenal sekarang beda dengan gembala dulu. Gembala dulu, terutama di ayat ini, adalah orang yang menggembalakan domba sebelum masuk ke bait suci. Tolong perhatikan supaya kita nggak salah. Gembala ini sebelum dia dipersembahkan kepada Allah, kepada Tuhan. Itu gembala. Kenapa disebut golongan rendah? Karena dia gak boleh masuk ke bait suci, bait Allah, bait Tuhan. Kenapa? Karena yang namanya najis, gak layak. Dia bicara, dia interaksi dengan domba, dengan hewan-hewan, gak layak kan? Kotor. Bahkan aku belajari bahwa mereka ini jarang mandi. Kebiasaan orang Indonesia kan mandi 2 kali sehari. Mereka kadang jarang. Kenapa? Nggak tahu juga sih. Iya kan? Tapi orang golongan rendah ini, mereka lah yang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kita berkata kemuliaan bagi Tuhan dan damai sejahtera di bumi. Ketika dulu Adam makan buah pengetahuan, Alkitab bilang apa? Manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Sebab upah dari dosa adalah, tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal. Bisa explain? Makanya Alkitab bilang kemuliaan bagi Tuhan dan damai sejahtera di bumi. Dia mengembalikan kembali kemuliaan yang waktu itu udah hilang. Udah hilang kan? Oleh karena dosa dan pemberontakan. Kemuliaan bagi Tuhan dan damai sejahtera di bumi. Dia mengembalikan kemuliaan Tuhan yang hilang waktu itu. Ketika hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan, maka ayat selanjutnya masih nyambung, dan damai sejahtera di bumi. Ketika Tuhan memancarkan kembali kemuliaannya yang hilang waktu itu, waktu Adam menciptakan anaknya, melahirkan anaknya, dia nggak bilang segambar dan serupa dengan Tuhan. No, segambar dan serupa dengannya huruf kecil, Adam.
Dia mengembalikan kembali kemuliaan yang hilang. Dia mati sebagai Adam yang kedua. Adam yang pertama jatuh, makan pohon dari buah pengetahuan yang baik dan buruk. Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, anak Allah, naik ke atas pohon, makan buah ketaatan. Maka hari ini dia berkata, kemuliaan bagi Tuhan dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling mendasar. Haleluya. Nah, kita belajar lagi boleh kita buka dalam Yosua. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Tuhan bilang gini, aku datang, Tuhan datang, Yesus datang untuk memberi hidup. Karena di ayat 10a berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Versi lain berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Banyak itu teologi kemakmuran. Pak, gini loh. Teologi kemakmuran lebih baik daripada teologi kemiskinan. Karena kenapa? Alkitab sendiri dengan jelas, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan damai sejahtera, berkelimpahan kasih karunia, berkelimpahan dalam segala hal. Bahkan berkelimpahan dalam kehidupan dan dalam harta. Ini. Oke. Karena itu di ayat pertama bilang pencuri datang hanya untuk mencuri. Mencuri apa? Mencuri damai sejahtera. Membunuh karaktermu dan membinasakan hidupmu. Karena dia binasa, karena Lucifer binasa waktu itu kan. Dibuang dari sorga, jatuh dalam kerajaan maut. Makanya iblis paling tidak suka ketika manusia mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Kenapa? Karena Lucifer jatuh, dibiarin sama Tuhan. Tapi manusia jatuh, dicari. Alkitab berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kolose, kita melihat damai sejahtera, shalom. Ketika murid-muridnya takut, mereka berada di suatu ruangan, pintu terkunci. Kenapa? Takut dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka percaya Yesus mati. Kalau sampai tidak terbukti, maka mereka akan dihukum mati. Maka mereka takut, pintu terkunci. Ini yang biasa dilakukan oleh imam di dalam hukum Taurat, imam besar. Bahwa ketika mereka habis keluar dari dari pelataran Tuhan, hanya ada dua pilihan, mati atau hidup. Kalau mereka berkenan, hidup, diberkati, berkelimpahan, setahun lagi, karena setahun sekali kan, setahun lagi mereka diberkati. Kalau mereka tidak berkenan, yang terjadi adalah kutuk, sakit penyakit, kemiskinan, kemandulan, semua akan terjadi. Kenapa? Enggak berkenan. Imam besar di hukum Taurat hanya membawa yang namanya darah domba. Yesus datang bukan membawa darah binatang, bukan membawa darah anak domba, bukan membawa darah lembu kambing,
tapi darahnya sendiri. Makanya pas dia bangkit, coba kita buka Yohanes 21. Ya, karena nanti tahun baru nanti nggak akan bahas ini. Sorry. Ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang yang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan pada waktu itu dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Ya. Ketika imam besar hukum Taurat datang dan mereka berkenan kepada Tuhan, mereka kata pertama yang diucapkan adalah "Shalom bagi kamu." Maka ketika umat mendengar itu, mereka kegirangan, bersorak. Kenapa? Imam mereka berkenan kepada Tuhan. Makanya ketika mereka nyanyi bangkit, mungkin lagu ini yang cocok diucapkan. Glory, glory, haleluya. Yuk nyanyi. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujihu. Satu kali lagi katakan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, pujihu, haleluya, pujihu, haleluya, pujihu. Amen. Makanya Yesus sebagai imam besar, dia berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Bapa. Kenapa? Dia nggak melakukan dosa, dia nggak melakukan pemberontakan. Bahkan dia tidak mengenal dosa. Kata pertama yang diucapkan setelah dia bangkit atau setelah dia keluar dari ruang Maha Kudus, dia berkata apa? Shalom bagi kamu. Untuk setahun lagi, bahkan untuk selama-lamanya, dia berkenan kepadamu. Karena dia sudah berkenan kepada Tuhan, maka dia berkenan kepada kamu. Katakan, kasih tepuk tangan dong. Oke. Nah, kita melihat bahwa ada satu perempuan yang mengalami damai sejahtera itu. Perempuan ini adalah, sorry ya bahasanya agak sedikit kasar, bahasa yang digunakan oleh adalah mereka menganggap bahwa perempuan ini adalah anjing. Matius pasal yang ke-15. Ayat yang ke-21. Udah mau selesai? Oke, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab mereka. Murid-muridnya datang dan meminta mereka kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Stop sampai situ. Ketika perempuan ini datang, dia bilang gini, "Tuhan anak Daud, kasihanilah saya." Yesus diam. Kenapa? Karena sebutan Tuhan anak Daud, Yesus anak Daud, Kristus anak Daud hanya diperuntukkan kepada orang Yahudi. Apa buktinya? Baca ayat selanjutnya. Jawab Yesus, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Banyak orang pakai ayat ini untuk menjatuhkan. Berarti Yesus tidak menyelamatkan bangsa selain Yahudi. No. Ini ayat karena dia berbicara sebelum dia mati. Sebelum Yesus mati, Yesus bilang gitu. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh
dari meja tuannya. Maka Yesus menjawabnya dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow. Ketika Yesus berkata, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel." Perempuan ini hanya mengganti kalimat Tuhan anak Daud menjadi, "Tuhan, kasihanilah aku." Jawab Yesus, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Sekilas bahasa ini agak sedikit kasar. Sekilas Yesus mensejajarkan perempuan ini dengan anjing. Sekilas Yesus hanya menganggap dia sebagai binatang. No. Kata anjing di sini itu artinya dalam sekali, yaitu kunarion. Kunarion itu artinya apa? Kesayangan Tuhan. Jadi dia bilang gini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, ini adalah orang Yahudi, dan melemparnya kepada kunarion, kepada kesayangan. Perhatikan, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun kunarion itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saya percaya, kalau orang Yahudi diselamatkan, pasti ada remah-remah kesembuhan, ada remah-remah keselamatan, ada remah-remah pemulihan yang terjadi. Katakan amin. Karena Tuhannya sama. Tuhan dia dengan Tuhan orang Yahudi sama. Yesus ngerespon gini. Maka Yesus menjawabnya dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tuh lihat, iman yang besar bisa menyelamatkan anak yang kerasukan setan. Dia percaya dengan lagu ini kayaknya. Di saat ku tak berdaya, lanjut, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Stop. Lagu tadi bilang apa? Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Alkitab bilang, di dalam kelemahanmu, kuasaku semakin bekerja. Lagu ini gak bilang, di saat ku banyak duit, kuasamu yang sempurna. No, dia berkata, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Karena kalau kita merasa layak, bukan kasih karunia, itu upah. Kalau kita merasa bahwa kita layak karena pekerjaan baik kita, itu bukan anugerah, itu namanya adalah gaji. Anugerah, kasih, kemurahan diberikan hanya kepada orang yang merasa dirinya tidak layak. Terus, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, tapi roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Amen. Yuk kita angkat pujian kita. Kasih tepuk tangan dulu dong. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita yang tadi. Mujizat itu nyata.
Ketika kita tak berdaya, kuasa semakin bekerja. Jangan keraskan hatimu karena Tuhan berkata, "Rendah ku berimu di bawah tangan Allah yang pada waktunya Dia akan mengangkat kamu naik jadi kepala." Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di penghujung tahun ini sadari bahwa di saat kita tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, mari sembah Dia karena Dia layak disembah. Haleluya, di saat kami tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna mengangkati. Di penghujung tahun ini kami menyadari bahwa tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika haleluya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, haleluya. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami menyadari tanpa kasih karunia, tanpa anugerah Bapa, kami tidak mampu sama sekali. Kami menyadari lagu ini yang berkata, di saat kami tidak berdaya, di saat kami lemah, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika kami percaya, menaruh harapan kepada Tuhan, Tuhan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Kami akan seperti pohon yang ditanami di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya